عندنا أكثر من 500 طلاب، يعني أنهم في 3 مراحل: مرحلة الوسطى، مرحلة الثانوي، مرحلة العالي. المرحلة العالية سيحصل على درجة الليسانس عالي، نسميه معهد العالي، يحصلون على درجة الليسانس زي الجامعة. نعم، ولكن عندنا مشكلة أنهم لا يتأكدون في هذه الحالة. هم يتعلمون في هذا المعهد علوم الشرعية من مرحلة الوسطى، مرحلة الثانوي، مرحلة العالي، ولكنهم أكثر من الطلاب بعد انتهاء في مرحلة الوسطى ينتقلوا ويذهبوا إلى مدرسة أخرى، يوصلوا دراستهم إلى مدرسة الحكومية التي لا تتعلم فيها العلوم الشرعية إلا قليل، ممكن ساعة أو ساعتين في الأسبوع. إنهم يتعلمون في هذا المعهد علوم الدينية والدنيوية كاملة. ندرسهم علوم الفقه، علوم العقيدة، الفقه على مذهب الشافعي والعقيدة على مذهب الأشعري، ولكن لا يذوقون، فيتركون هذا المعهد ليبحثوا ما ليس لهم، يبحثون الدنيا، يبحثون علوم الذي لا يهتمون بحياتهم. هذه المشكلة. فأنا ونحن نحب أنكم تتكلموا عن موضوع أهمية الثبات والاستقامة في تعلم العلوم الشرعية الأصل في هذا المعهد. هذا من فضلك ستشرح إلى الطلاب عن هذه الأهمية. طيب، nanti Ustaz sudah minta Syekh akan menjelaskan tentang ahamiyatu ta'allumil ulum syar'iyyah, urgensinya, pentingnya, dan betapa beruntungnya antumul an fi halatin syari'ah, antumul an fi ahsanil hal, fi tariqin mustaqim, fi talabil ilmi syarif. Tapi akthar minkum yatrukuna al-ma'had wa yabhasuna uluman la yahtamu fi hayatikum wala fi akhiratikum. Insyaallah saya juga akan kita minta waktunya untuk dialog. Hanya asal Syekh, naik Syekh. Dia untuk singkat waktunya kita serahkan kepada Syekh. Waktu sampai asar ya, hatta adzanil asr. Faida Syekh natafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nas'aluhu an yuthabbitana wa iyyakum ala hadha ad-din. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan dalam menjalankan menegakkan agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk jalan menuju jalan yang lurus. Alladzi da'ana ilaihi Rasulullah Muhammad bin Abdullah, yang mana jalan itu adalah jalan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana min du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala Allahumma ya muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maka dari sini juga termasuk bagian doanya Nabi Muhammad, yaitu di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah
kuatkanlah agamaku dan kuatkanlah diriku dalam menjalankan agamamu. لم يطلب الثبات عليه الصلاة والسلام إلا الثبات على الدين. Maka tidaklah Nabi Muhammad SAW dari dan Nabi Muhammad SAW tidaklah meminta untuk dikuatkan dalam sesuatu melainkan dalam menegakkan agama ini. وطلب منا في كل صلاة أن ندعوه ونقول له اهدنا الصراط المستقيم. Bahkan Rasul SAW juga mengajarkan kita di dalam setiap sholat kita untuk meminta jalan yang lurus. لأنه يعرف سبحانه وتعالى ويعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن كثير من المسلمين لم يستقيمون على الدين ولم يثبتون عليه. Karena Nabi Muhammad SAW sangatlah tahu banyak dari kaum muslimin yang tidak berpegang teguh dari nilai agamanya. فلذلك بعض أهل العلم جعل من أوراده كل يوم اللهم يا مثبت ثبت، اللهم يا مثبت ثبت، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. Karena itu di antara doanya dari kaum salihin yaitu ya Allah tetapkanlah, ya Allah kuatkanlah, ya Allah kuatkanlah kami di dalam menjalankan agama ini. الإنسان في هذه الدنيا يعيش في خوف من الآخرة. Maka manusia saat hidup di dunia sepantasnya untuk memiliki rasa takut akan akhirat. فلذلك في كل حال هو يطلب من الله الثبات. Maka karena itu setiap waktunya dia meminta dikuatkan oleh Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. لماذا؟ لأنه لم يثبته الله سبحانه وتعالى. Bahkan dicontohkan oleh Rasul SAW ada dari orang-orang yang menjalankan dari amalan orang-orang hingga amalan ini mencapaikan orang ini tinggal satu jengkal dari surga. Tetapi ternyata di akhir dari hayatnya orang ini pun ya malah tergelincir dan masuk ke dalam api neraka. Disebabkan apa? Disebabkan karena Allah tidak memberikan sabar kekuatan dalam agamanya. فلذلك لم تطب الحياة الدنيا لأهل الصلاح والفلاح. لأنهم عاشوا دائما في خوف وفي وجل من الله سبحانه وتعالى. Maka karena itu para orang-orang soleh itu saat menjalankan kehidupan di dunia, kehidupannya itu bukan dengan begitu bahagia dan bangga, melainkan karena ada rasa takut yang terus menghantui mereka, takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. أهل التصوف يقولون أن الصوفي ابن زمانه. Maka para ahli tasawuf itu berkata bahwa sesungguhnya orang yang sufi itu adalah anak dari zaman itu. ومعنى أنه ابن زمانه أنه إذا كان في موقف معين أو في مكان معين يبقى فيه ويستمر فيه ويثبت فيه ولا يحب أن يتنقل هنا ولا هنا ولا هنا، يثبت في هذا المكان حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. Maka yang dimaksud dengan anak zaman itu adalah di saat orang tersebut yang memiliki sikap daripada tasawuf tadi, dia akan berpegang teguh dengan prinsipnya, tidak berpindah-pindah baik dari tempat dia belajar ataupun guru yang diambil daripada keilmuannya. Karena sesungguhnya seorang manusia itu memiliki daripada keteguhan, tidak menoleh sana atau menoleh sini. Karena itu
Para ahli tasawuf berkata, orang yang menoleh kanan dan kiri, yaitu maksudnya daripada pandangannya dan juga tujuannya, maka dia itu akan tergelincir. فإذا أقامك الله في مكان لا تخرج منه واستقر فيه حتى يكون الله عنه قد نقلك إلى مكان آخر. Maka di saat engkau telah ditetapkan oleh Allah di sebuah tempat, janganlah berpikir untuk keluar atau berpindah dari tempat tersebut, kecuali di saat Allah lah yang mengatur jalan tersebut hingga engkau mengambil daripada perjalanan yang berikutnya. الصحابة كانوا أهل ثبات. Para sahabat dulu itu adalah orang-orang yang memiliki keteguhan. أهل قوة عزم. Mereka memiliki niat yang kuat. أهل صبر. Mereka pun orang-orang yang begitu sabar. يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. Mereka itu rela untuk keluar bersama Nabi Muhammad SAW untuk melakukan jihad. يرون أخوانهم يستشهدون أمامهم. Bahkan mereka itu kuat saat melihat di hadapan mata mereka saudara mereka yang menjadi mati syahid. لا يتراجعون. Mereka enggak mundur dari itu. يثبتون. Mereka tetap maju dan kuat. فنحن كيف اليوم نثبت على ما نحن فيه؟ Maka begitulah juga kita harus punya keteguhan di mana kita berada. الله وضعنا في هذا المكان. Allah telah mengatur kita ada di tempat ini. والخير موجود في هذا المكان. Dan kebaikan terbegitu besar ada di tempat ini. فلا تلعب بالإنسان نفسه ولا هواه. Maka jangan mau dipermainkan dengan nafsu dan hawanya. عبد الله بن حذافة السهمي Maka dikatakan Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi أرسله سيدنا عمر بن الخطاب إلى الشام. diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke negeri Syam. ولكن للأسف أن الفرس أخذوا مجموعة الصحابة هؤلاء ومنهم عبد الله بن حذافة. Maka tetapi yang terjadi adalah pasukan dari Persia ini mengambil ataupun menangkap daripada orang-orang yang bersama Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah ini. فقالوا من الأمير حق هؤلاء الجماعة؟ Maka ditanya saat ditangkap siapa pimpinan dari kelompok ini. فقالوا عبد الله بن حذافة. Maka orang-orang berkata ini adalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi yang menjadi pimpinan. فأخذوا عبد الله بن حذافة إلى قائدهم وإلى كبير أهل الروم. Maka saat itu diambillah ya, dijadikan tawanan Abdullah bin Hudzaifah, dibawa ke pimpinan mereka dari kerajaan Rum saat itu. فقال له تتراجع عن دينك وإلا سنقتلك. Maka dikatakan oleh si pimpinan daripada dari orang Romawi tersebut berkata, kamu mau nggak keluar dari agamamu, kalau nggak saya bunuh kamu. قال والله لا أتراجع عن الدين. إذا تعلمونها ما خرجتم من هذه المعاهد أبدا. Maka andai kalian tahu secara nyata tentang bagaimana pahala yang kalian dapati daripada belajar dan juga berdiam dirinya kalian menuntut ilmu dengan penuh semangat, kalian tidaklah mungkin akan mau pergi dan keluar dari tempat semacam ini. هذه في الحقيقة هي أحسن أيامه. Maka secara hakikatnya ini adalah hari-hari terbaik buat kalian. تسمى أيام البناء. Di mana hari-hari ini disebut sebagai hari pendirian dan pembangunan buat kalian. تبنون مستقبلكم بالدين والشريعة وبالجلوس في المعاهد وبذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Karena di sini kalian membangun diri kalian untuk menjalankan ilmu syariat, memahami, mempelajari, berzikir, bersolawat dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan. ربنا يقول في القرآن إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن أحسن الناس الذين يعملون هم طلبة العلم والله لا يضيع أجرهم أبدا. Ya, disebutkan di dalam firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amal-amal yang baik. Jadi dari apa yang kalian lakukan, dari kebaikan, dari semua ini Allah tidak akan menyia-nyiakan dan melepaskan begitu شرط saja. الاستقامة والاستمرار على العلم إلى الممات. Karena itu syaratnya untuk mendapatkan itu adalah istiqamah dan terus dalam keadaan untuk belajar sampai meninggal sekali. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل مع المحابر إلى المقابر. Maka Sayyidina Ahmad ibn Hanbal berkata, ya, membawa alat tulis ini sampai aku masuk dalam liang kubur. تعلمنا من الصحابة كيف يثبتون. Maka kita pelajari bagaimana para sahabat memiliki pendirian yang kuat. في يوم من الأيام مسيلمة الكذاب أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
Suatu saat Musailimah al-Kadzdzab pernah mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. كتب بهذه الرسالة من مسيلمة رسول الله وهو ليس رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. Musailimah al-Kadzdzab kirim surat ke Rasul SAW mengatakan apa? Sesungguhnya Musailimah ini adalah Rasul dan engkau juga adalah Rasul. Dan tanah kita bagi dua, separuh buat kamu, separuh buat saya. وصلت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Maka surat itu sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي يا علي اكتب. Maka dia berkata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, tulislah. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. Maka tulislah dari Muhammad bin Abdillah, Muhammad Rasulullah, Muhammad sebagai utusan Allah, kepada Musailimah al-Kadzdzab, seorang pendusta. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. Ya, maka di situ Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya tanah bumi ini milik siapapun bagi Allah, milik Allah, dan berkehendak bagi siapapun yang Allah inginkan. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أمامه. Maka Nabi Muhammad melihat, menatap para sahabat di hadapannya. ورأى أحد الصحابة يسمى حبيب بن زيد. Maka saat itu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Habib ibn Zaid. فقالوا يا حبيب خذ هذه الرسالة إلى مسيلمة الكذاب. Maka di situ Rasul SAW mengatakan kepada Habib ibn Zaid untuk membawa surat ini, berikanlah kepada Musailimah al-Kadzdzab. فأخذها بقوة. Maka diambillah surat itu dengan penuh keyakinan, وبشجاعة. dengan penuh keberanian, مسلم لله. betul-betul menyerahkan urusannya kepada بما Allah, يريده الله. dengan apa yang Allah inginkan, امتثالا لأمر رسول الله. dan sebagai bentuk perintah dari Rasulullah. وذهب إلى أبي حنيفة بلادته يعني مسيلمة، وذهب إلى أبي حنيفة ودخل عند مسيلمة وأعطاه الرسالة. Maka saat itu akhirnya Habib ini pergi ke kota Abu Hanifah namanya, di mana ada Musailimah al-Kadzdzab di situ, dan diberikanlah surat tersebut. فقرأ الرسالة مسيلمة الكذاب. Maka Musailimah al-Kadzdzab bacalah tuh surat. انظروا الآن إلى ثبات سيدنا حبيب بن زيد. Lihat bagaimana ketetapan, keberanian Habib ibn Zaid saat itu. وقال مسيلمة لحبيب بن زيد Maka Musailimah berkata kepada Habib ibn Zaid, أتشهد أن محمد رسول الله؟ apakah kamu mengakui bahwa Muhammad Rasulullah? قالوا نعم. Maka dia berkata, iya. ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ Maka dia pun berkata, apakah kamu bersaksi bahwa aku sebagai Rasulullah? Kata Musailimah. قال حبيب بن زيد إن في أذني صنما عن سماع ما تقول. Ya, akhirnya si Habib ibn Zaid berkata apa? Sesungguhnya kupingku budak gak dengar apa yang kamu ngomongin tadi. فأمر مسيلمة أن تقطع يد حبيب بن زيد اليمنى. Maka Musailimah berkata kepada pasukannya, potong tangan kanannya. فقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. Maka dengan suara lantang dikatakan oleh Musailimah, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah? Dia berkata iya. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمم عمته. Ya, tetapi saat dikatakan apakah aku sebagai Rasulullah, maka Sayyidina Habib bin Zaid berkata, kuping saya nggak dengar apa yang kamu ngomongin. فأمر بقطع يده اليسرى وقطعت يده اليسرى. Maka diperintahkan potong lagi tangannya yang kiri, sampai terpotonglah tangan kirinya. فقال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. Maka diulang lagi, apakah kau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Dia berkata iya. أتشهد أني رسول الله؟ إنني لا أسمع ما بك. Maka saat diulang kembali, apakah aku adalah Rasulullah? Kata Musailimah. Maka kata Habib bin Zaid, enggak, saya enggak dengar kamu ngomong apa sih. فأمر بقطع رجله اليمنى. Maka dipotonglah kaki kanannya. ثم سأله مرة رابعة أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. Maka pertanyaan yang keempat pun dengan pertanyaan yang sama, apakah Muhammad Rasulullah? Iya, dengan yakin dia katakan. أتشهد أني رسول الله؟ أن في أذني صمما عن سماعي. Tapi dia berkata, apakah saya Rasulullah? Dia berkata, kuping saya budak, gak bisa dengar yang kau ngomongin apa sih. فقطعت رجله اليسرى. Dipotong lagi kaki kirinya. ماذا يصير هذا الإنسان؟ Maka apa yang terjadi oleh Habib bin Zaid sekarang? لا يدين لا رجلين. Gak punya dua tangan, gak punya dua kaki. الدم من كل مكان. Darah mengalir dari mana-mana. لا يتراجع عن الدين. Tapi dia tidak sedikit pun mundur dari agamanya. سمعوه بلسانه يذكر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Yang terdengar dari Habib bin Zaid hanyalah lisan yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah.
أمر بقطع لسانه sampai saking keselnya potong tuh lidah, dipotong بعد lidah. ذلك قتله Maka sampai akhirnya udah nggak ada gunanya, dibunuh juga Habib bin Zaid saat itu. صار شهيدا في سبيل الله. Maka dia pun menjadi seorang yang syahid di jalan Allah. صورة من صور الثبات. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana ketetapan dari agama ini. اليوم نحن قليل الشهوة تغرنا وتضرنا. Ya, tapi kalau kita saat ini ada sedikit aja godaan syahwat, udah langsung berpaling dan berubah diri kita. دنيا تغرنا. Ya, dunia mempengaruhi kita, نتبعها. malah kita ikutin. إلى أين تأخذ بنا؟ Sampai kau bawa kita ini. أين الثبات؟ Mana daripada sahabat yang ada dalam diri كان kalian? من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو يا عباد الله اثبتوا يا عباد الله اثبتوا. Maka panggilan seruan Nabi Muhammad SAW saat berperang adalah wahai hamba-hamba Allah, kuatkanlah diri kalian ataupun milikilah daripada pendirian yang kuat, kata Nabi Muhammad SAW. حملوا حبيب بن زيد من عند مسيلمة إلى المدينة المنورة. Maka dibawalah Habib bin Zaid dari kotanya Musailimah sampai ke kota Madinah. كله مقطع. Maka semuanya sudah termutilasi. كانت أمه موجودة. Ibu daripada Habib bin Zaid ada di hadapannya. كيف تتوقعون أمه استقبلت ابنها؟ Kira-kira perasaan apa yang dirasakan ibunya saat melihat anaknya seperti itu? هي ربته Dia yang ngurusin, وكبرته yang sudah mendewasakan anaknya, وسلمته إلى رسول yang الله. sudah menyerahkan anak itu di hadapan Rasulullah. اليوم يسلمونها ابنها وهو مقطع قطعة قطعة. Ya, tapi saat kembali anak ini dalam keadaan terpotong-terpotong. هل بكت؟ Apakah kiranya akan menangis si ibu ini? لا. Tetapi ternyata tidak. إنما ثبتت. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan yang kuat. جاءت إلى عند ابنها وهو في الأرض هكذا وقالت له يا بني أعددتك لمثل هذا اليوم. Maka akhirnya saat dibentangkan daripada jenazah Habib bin Zaid dan ibunya ada di hadapannya, dengan penuh keyakinan berkata, saya menyiapkan kamu untuk seperti ini. هنا يأتي الثبات. Maka di sini tampak bagaimana dari pendirian yang kuat dalam dirinya. وتظهر الاستقامة. Begitu jelas keistiqomahannya. وأنتم عليكم استقيموا على هذا الدين. Maka bagi kalian itu adalah tugas untuk punya pendirian yang kuat dari agama ini واستقيموا على هذا العلم. dan istiqomah dalam menuntut ilmunya. لا تخافون من الرزق. Nggak usah takut sama yang namanya rezeki. الرزق سيأتي إليكم. Sesungguhnya rezeki akan datang sendirinya nanti. سمعتم اليوم في إندونيسيا أحد مات من الجوع؟ Pernah nggak dengar di Indonesia ini ada orang mati kelaparan? الله موجود. Sesungguhnya Allah itu ada kok. الله لا يضيع. Allah nggak akan menyia-nyiakan orang. الله لا يهمل. Allah itu nggak bakalan menghiraukan, tidak menghiraukan. لا تخشى الرزق. Jadi jangan takut sama yang namanya rezeki. الرزق سيأتي إليك. Rezeki itu pasti datang buat kalian. ويكون الرزق أعظم لك وأكبر لك إذا كنت تسلك مسالك أهل العلم. Sesungguhnya rezeki akan begitu deras datang di kalian jika kalian punya berpegang teguh di jalan agama. هناك تكفل عام من الله سبحانه وتعالى بالرزق لجميع المؤمنين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin daripada rezeki semua makhluk ya yang ada di atas muka bumi ini, yang seperti disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidak adalah salah satu pun di atas muka bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya bagi Allah. وهناك تكفل خاص لطالب العلم بالرزق. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل لطالب العلم برزقه. Ya, itu tadi ada sebuah kafalah khusus, kafalah umum. Allah menjamin. Ada lagi jaminan khusus yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya bagi para penuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. ماذا بعد هذا الكلام؟ Butuh omongan apa lagi, bukti apa lagi dari selain dari omongan ini? نكذب رسول الله وهو يضمن الرزق لطالب العلم. Masa kita nggak percaya sama Rasulullah SAW yang berkata bahwa dijamin rezeki bagi orang yang menuntut ilmu?
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti di dalam kejujurannya. لكن كذبت أنفسنا الأمارة بالسوء. Yang menjadi dusta adalah hati kita yang mengajak dari keburukan. لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولكن نحن الهوى يلعب بنا. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dari nafsunya, melainkan kitalah yang berpikir dari nafsu kita. توجد آية في القرآن تعلمنا الثبات على حاجة واحدة. إذا ثبتنا عليها يأتي إلينا الرزق. Maka diajarkan di dalam Al-Quran satu ayat yang menguatkan diri kita untuk memiliki pendirian yang kuat bahkan mengenai rezeki itu. يقول الله في القرآن وأمر أهلك بالصلاة الصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك أنت عليك الثبات على الصلاة وعلم أهلك أنهم يثبتون على الصلاة والرزق سيأتي إليك. Maka di dalam firman Allah berkata, ya, perintahkanlah ya daripada menjalankan sholat dan bersabarlah. Jadi bukan cuma menjalanin sholat tapi sabar. Sabar kenapa? Karena terkadang adanya godaan-godaan untuk melakukan sebuah amalan yang baik ini. Bersabarlah, sesungguhnya jangan kalian lagi tanya mengenai rezeki kalian. Kamilah atau akulah kata Allah yang akan menjamin rezeki kalian. Ayat di Al-Quran kamilah ta'allimuna. Ini ayat secara resmi jelas dari Al-Quran mengajarkan kita. Kok bisa punya rasa rancu dalam hati mengenai dunia? Kok bisa ada rasa takut nggak dapetin dunia ini? اليوم نحن نرى أكثر من تعلم وصار معلما هو الحمد لله في الدنيا في راحة. Yang kita lihat mereka yang belajar agama ya dari agama, mereka lebih mendapatkan kehidupan yang nyaman dibandingkan yang lain. هذا من توفيق الله. Kenapa? Karena ini adalah sebagian dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. فهكذا يقول الإنسان. لو سألنا واحد قال أنا أريد الدنيا. أجاب عليه الإمام الشافعي قال من أراد الدنيا عليه بالعلم. ومن أراد الآخرة عليه بالعلم. ومن أراد الدنيا وأراد الآخرة فعليه بالعلم. Maka pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i ya mengenai saya kepengin daripada menjalankan dunia atau ingin memiliki dunia yang banyak. Maka kata Imam Syafi'i, kamu harus punya ilmu. Kalau saya mau akhirat ya kamu juga harus punya ilmu. Kalau mau keduanya harus dengan ilmu. Maka para pemilik ilmu itu memiliki kenikmatan yang luas. Mereka itu adalah bagian manusia terbaik di atas muka bumi ini. Karena mereka di pesantren ataupun di tempat semacam ini adalah di jalan Allah berjihad. Ya, kalau yang mana yang pernah ataupun melakukan keluar meninggalkan daripada sistematis yang sudah berjalan, dia tinggalkan begitu saja, maka dia telah meninggalkan jihad di jalan Allah. Andai semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua ini sebagai ulama. Andai semuanya ini menjadi seorang ulama, ini masih belum cukup dan kami masih punya harapan ingin lebih banyak dari ini yang menjadi para ulama di kedepan hari. Kira-kira banyakan mana yang ada di pesantren-pesantren atau di luar sana yang nggak belajar? Mereka yang ada di luar sana yang nggak mengerti dan tidak mempelajari hidup mereka di dalam kehidupan yang berlingkungan dengan pesantren ataupun ilmu syariat, maka kita harusnya kesian buat mereka. Kenapa? Karena Allah nggak pilih mereka. Allah pilih kalian loh. Kok malah kita malah menjauh dari pilihan Allah? Kenapa malah kita mengundurkan diri daripada pilihan Allah hingga keluar dari tempat semacam ini? Maka belajarlah dan terus tambah ilmu kalian. Kalian itu masih di dalam kebaikan dan terus dalam kebaikan selagi mana jalan kalian semacam ini. يعني أكثر شيء يسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم
والدعوة إلى الله وتعليم الناس. Maka bentuk penghargaan terbaik yang membuat Nabi Muhammad bahagia dan tersenyum lebar adalah bagaimana orang yang melakukan dakwah di jalan Allah dan juga mempelajari daripada dan mengajarkan ilmu-ilmu syariat. فاجعلوا في قلوبكم الهمة لنفع الأمة. Maka jadikanlah tujuan kalian dalam hati kalian itu adalah memberi manfaat untuk umat. شباب كثير في الشوارع. Kita lihat banyak sekali para pemuda-pemudi di jalan. من ينقذهم؟ Siapa yang akan mengangkat mereka? من يأخذ بأيديهم؟ Siapa yang akan menolong mereka? من يرشدهم إلى أماكن الخير؟ Siapa yang akan mengajarkan mereka di jalan yang lurus? من يدلهم على طريق الخير؟ Siapa yang akan menunjukkan kepada mereka ini loh jalan baiknya? أنتم أهل العلم. Kalian yang para memiliki ilmu lah yang akan menjadi tugasnya. أنتم تهيئون لذلك. Kalian dipersiapkan untuk mengangkat menolong mereka. لن يخرج النبي بالقبر وهو يعلم الناس. Nabi Muhammad tidak lagi keluar dari kubur untuk mengajarkan orang-orang. ولا الملائكة ولا الصحابة يخرجون من قبورهم. Ataupun para sahabat yang sudah meninggal dunia yang akan keluar dari kubur mereka untuk mengajarkan. ولا الملائكة تنزل من السماء. Ataupun malaikat yang turun dari langit untuk mencari-cari orang di luar sana. أنتم أهل المعاهد هذه. أنتم علموا الناس. اجعلوا في قلوبكم الهمة لرفع الأمة ورفع الدين الإسلامي. Tapi tugas ini adalah ada di tangan kalian. Kalianlah yang memiliki tugas sambung tangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat nilai norma agama ini dengan sebaik-baiknya. اخرج من قلبك كل شك يؤخر الفتوح عنك ويؤخر العلم. Setiap hal yang membuatmu ragu di dalam hatimu keluarkan. Kenapa? Karena inilah yang menyebabkan futuh dan juga pemahaman ilmu itu menjadi lambat bagi kalian. كل يوم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى لا يأتي الشك في القلب. Baca terus itu daripada ayat ataupun doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini menghilangkan rasa keraguan dalam hati kalian dalam menuntut ilmu. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. Semoga Allah membukakan futuhul arifin untuk kita semua. يجعلكم من العلماء العاملين. Menjadikan kita sebagai ulama al-aminin. يجعلكم من أهل العلم الظاهر والعلم الباطن. Allah jadikan kita semua sebagai orang yang memiliki ilmu zahir dan batin. على أيدي كل واحد منكم ومنكن أيادي كثيرة بالخير إن شاء الله. Semoga Allah menjadikan dari setiap tangan kalian membuka pintu kebaikan dan seterusnya. ويهدي بكم العباد ويهدي بكم البلاد. Dan semoga dari diri kalianlah terlihat jalan yang lurus yang memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendapatkan petunjuk dan berikan petunjuk. هذه صفة أهل العلم. Inilah sifatnya para pemilik ilmu. وأما صفة غير أهل العلم ضالين مضلين والعياذ بالله. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu sifatnya adalah dhal, yaitu orang yang keluar dari jalan dan mengeluarkan orang dari jalan. يا رب وفقنا لهذه الخيرات يا رب. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan. وارزقنا الفهم في العلم Ya Allah, berikanlah pemahaman dari ilmu والفتوح في العلم. dan berikanlah futuh dalam ilmu kita. اجعلنا من أهل العلم حقيقة. Berikanlah kami kehakikatan dalam ilmu. وارزقنا منه الخشية. Yang mana ilmu ini menyebabkan kita menjadi khusyuk, takut kepada وتعيننا Allah. فيه على أدائه وتبليغه والعمل به. Dan bantulah kami untuk menjadikan ilmu ini penuh dengan amalannya dan mengajarkannya dan manfaatnya. حتى تحشرنا يوم القيامة مع سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم. Semua dan harapan kita ya Allah agar kami kelak dibangkitkan di bawah naungannya Nabi Muhammad SAW dengan rahmat Tuhan. والحمد لله رب العالمين.